Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Pagi, Bu. Baik. Ini kok yang jawab cuma satu ya? Baik, Bu. Ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen siapa yang tidak hadir. Yang pertama, Novi Hesti. Hadir, Bu. Kedasi Kidung Jati. Hadir, Bu. Tika Anissa Listanti. Hadir, Bu. Siwi Domani. Hadir, Bu. Ervina Pris. Hadir, Bu. Dian Kurniasari. Hadir. Raynal Khairunisa Deva. Raynal. Sepertinya sinyal hilang, Bu. Oh ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya, hadir semua ya. Nah, sebelum memulai materi yang baru, kita akan mengulang kembali materi yang kemarin. Ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Ibu tunjuk saja ya. Kedase, apa masih ingat apa itu teks eksplanasi? Saya, Bu. Oh ya. Jadi teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Ya, betul sekali ya. Jadi, teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Nah, kemudian dalam teks eksplanasi itu kan ada ciri-cirinya. Ada yang masih ingat apa saja ciri-ciri dari teks eksplanasi? Ada yang masih ingat? Oh, Siwi ingat tidak apa itu ciri-ciri teks eksplanasi? Tidak, Ibu. Ya udah, jadi ciri-ciri teks eksplanasi itu yang pertama itu ada informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Kemudian ada hal yang dibahas. Nah, hal yang dibahas itu merupakan suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Kemudian menggunakan kata penanda atau urutan dan fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh seperti tsunami, banjir, gempa, hujan, dan lainnya. Nah, kemudian ada yang masih ingat apa saja struktur teks eksplanasi? Ada berapa struktur teks eksplanasi? Ya, silahkan Mbak Ervina. Saya ada 3. Yang pertama itu pernyataan umum, yang kedua sebab akibat, terus yang ketiga interpretasi.
Iya, benar sekali. Jadi, struktur teks eksplanasi itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Kemudian yang kedua tadi ada urutan sebab akibat. Nah, setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Nah, kalian itu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Kemudian yang ketiga tadi ada interpretasi. Nah, interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kalian bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Nah, jadi Ibu rasa kalian sudah cukup paham dengan materi yang kemarin ya, teks eksplanasi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke teks ceramah. Ibu akan membagikan share screen terlebih dahulu ya. PPT-nya sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke pengertian tentang apa itu teks ceramah. Nah, jadi teks ceramah itu merupakan naskah tertulis sebagai dasar untuk memberikan pidato tentang ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh orang yang ahli di bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik ataupun digital. Nah, ceramah itu merupakan pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Kemudian ceramah biasanya berisi nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk yang bertujuan untuk meyakinkan pendengar dan pembaca. Nah, teks ceramah juga dapat diperoleh dalam berbagai kesempatan. Misal, dari kepala sekolah, guru, pembina OSIS, pembina pramuka, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang lainnya. Nah, di sini juga ada perbedaan pidato, ceramah, dan khotbah. Nah, pidato itu merupakan pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Jadi, berisi ajakan atau dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Kemudian ada ceramah. Ceramah itu merupakan pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada khotbah. Khotbah merupakan pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian, pengetahuan, keagamaan, atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Jadi, perbedaan pidato, ceramah, dan khotbah itu terletak pada isi penyampaiannya. Nah, kita lanjut ke unsur-unsur ceramah. Di sini unsur-unsur ceramah itu ada 5. Yang pertama ada penceramah. Di sini ada yang tahu penceramah itu apa? Saya, Bu. Ya, silahkan, Kedasi. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, penceramah itu merupakan orang yang melakukan kegiatan ceramah
untuk menjadi penceramah, seseorang itu harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengarnya. Kemudian, yang kedua ada pendengar. Nah, pendengar itu merupakan penerima nasihat dari si penceramah. Dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja, tidak terbatas status sosial, umur, jenis kelamin, dan latar belakang. Nah, kemudian yang ketiga itu ada materi. Materi dalam ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama. Akan tetapi, ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Selain itu, materi hendaknya disusun secara sistematis, sehingga materi yang disampaikan dapat diterima baik oleh para pendengar. Nah, poin berikutnya ada metode ceramah. Nah, metode ceramah itu merupakan cara-cara yang digunakan oleh penceramah untuk menyampaikan materi. Nah, metode ceramah sendiri itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada impromptu, kemudian ada menghafal, kemudian ada membaca naskah, dan yang terakhir ada ekstemporan. Nah, yang pertama kan tadi ada impromptu. Nah, impromptu itu metode ceramah tanpa persiapan. Biasanya penceramah yang melakukan metode ini sudah memiliki jam terbang berceramah yang cukup tinggi. Kemudian ada menghafal. Nah, kalau menghafal itu dilakukan dengan persiapan, kemudian menghafalkannya. Nah, yang ketiga ada membaca naskah. Nah, membaca naskah itu yang melakukan itu si penceramah itu menggunakan naskah lengkap. Kemudian yang keempat ada ekstemporan. Nah, ekstemporan itu metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Nah, unsur ceramah yang terakhir itu ada media ceramah. Media ceramah itu alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Ceramah di zaman sekarang tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, tetapi juga bisa di banyak tempat. Adapun kegiatan ceramah bisa dilakukan secara langsung ataupun direkam, sehingga pendengar bisa melihat dari internet atau televisi. Nah, kemudian kita masuk ke ciri kebahasaan ceramah. Di sini ciri kebahasaan ceramah itu ada 5 ya. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua, jamak sebagai sapaan. Nah, kata ganti orang pertama itu contohnya seperti saya, aku. Nah, mungkin juga kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada banyak orang, seperti hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua itu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Seperti sebab, karena, dengan demikian, jika, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan. Seperti sebelum itu, pada akhirnya, sebaliknya, kemudian, berbeda halnya, namun. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus, pembahasannya, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut yaitu sarkastik, tata krama, eufemistis, etika berbahasa, dan kesantunan berbahasa. Kemudian ada menggunakan kata-kata persuasif atau ajakan, seperti sebaiknya, diharapkan,
perlu, hendaknya, harus. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu seperti memprihatinkan, mengagumkan, diharapkan, memperkirakan, berpendapat, menyimpulkan, dan berasumsi. Nah, kemudian kita masuk ke struktur teks ceramah. Nah, struktur teks ceramah itu ada 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, isi ceramah, dan penutup. Jadi, di pendahuluan itu dibagi menjadi 2. Ada pembuka dan pengantar. Kemudian, yang kedua itu ada isi ceramah. Nah, isi ceramah itu di sini juga dibagi menjadi 2. Ada inti dan gagasan. Nah, inti itu berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Kemudian ada gagasan. Nah, gagasan itu berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan dalam satu topik. Nah, yang terakhir itu ada penutup. Penutup itu di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada simpulan, yang kedua ucapan permintaan maaf, dan yang ketiga itu ada salam penutup. Nah, materi teks ceramah udah selesai. Nah, anak-anak di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan yang ingin. Siapa tadi? Siwi, Bu. Ya, Siwi, silahkan. Saya izin bertanya, Bu. Tadi kan dalam struktur teks ceramah yang pendahuluan ada pembuka sama pengantar. Nah, maksud dari pembuka dan pengantar itu apa ya, Bu? Kemudian isinya bagaimana ya? Terima kasih. Ya, tadi kan di pendahuluan itu ada pembuka sama pengantar kan. Nah, pembuka itu berisi ada salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Kemudian ada pengantar. Nah, bagian ini merupakan paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual yang masih terkait dengan topik ceramah. Nah, ini pertanyaan Siwi bagus ya. Terima kasih Siwi. Siapa lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Makasih, Saya, Bu. Ya, Novi, silahkan. Kan kalau sedang berceramah itu ada beberapa orang yang grogi atau gugup. Nah, kadang orang yang grogi itu tatapannya suka melihat ke atas atau tidak menghadap audien atau pendengar. Itu bagaimana ya, Bu? Apakah sopan atau tidak? Terima kasih, Bu. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya, Novi. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau ya emang ada beberapa mungkin penceramah yang masih awal-awal itu emang kadang suka grogi, terus selalu melihat ke atas atau ke bawah, nggak menghadap ke audien. Itu kalau menurut saya ya agak tidak sopan ya, karena pasti si pendengar itu merasa kayak, oh aku tidak dihargai kalau aku ada di depannya gitu. Jadi kita bisa fokus ke satu orang saja atau ke satu titik, jangan sampai ke belakang. Intinya kita fokus ke tengah-tengah penonton itu, pasti penonton itu sudah merasa dihargai gitu, Novi. Apakah sudah jelas? Ya, Bu. Sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, karena ini ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Atau sudah cukup? Sudah ya? Bu. Ya, di sini Ibu akan menunjuk salah satu untuk
membuat kesimpulan dari materi teks ceramah ini. Ibu akan menunjuk Tika Anissa Listanti. Silahkan apa kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, Bu. Kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu teks ceramah merupakan naskah tertulis tentang ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh seseorang yang ahli di bidang tersebut, baik secara langsung maupun lewat media elektronik. Dalam teks ceramah juga terdapat unsur-unsur teks ceramah yaitu penceramah, pendengar, materi, dan metode ceramah. Ada juga ciri kebahasaan teks ceramah dan struktur teks ceramah seperti pendahuluan, isi ceramah, dan penutup. Sekian, Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Tika atas kesimpulannya. Nah, jadi Ibu rasa kalian sudah mudeng ya dengan materi teks ceramah ini, sudah paham. Nah, untuk minggu depan, untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan memberi tugas, yaitu kalian membuat teks ceramah, temanya itu bebas. Nah, nanti kalau sudah, kalian baca teks ceramahnya di depan kelas. Nah, ini tugasnya individu ya, untuk minggu depan. Semoga minggu depan kita masih bisa bertemu. Sekian materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.